Ya, silakan Dokter Ya, Jun. baik. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter Nia. Aduh, terima kasih tuh presentasinya up to date, based on experience, bermanfaat dan menyemangatkan. Dokter Nia nih ibunya temennya ibu saya dulu di PSW Wanita. Saya mau nanya nih, berdasarkan pengalaman Dokter Nia, pernah nggak untuk penanganan cedera olahraga itu menggunakan hyperbaric oxygenation, hyperbaric therapy oxygenation yang sebetulnya memiliki efek vasokonstriksi ke daerah yang cedera, ke daerah yang normal, kemudian dia juga ada efek antiinflamasi. Boleh sekalian ke Pak Maximus. Pak moderator boleh? Boleh Ya, Bu, boleh silakan. ya. Jadi ini juga teman ini nih sama-sama di fisioterapi. Pak Maximus, saya mau nanya nih, kita kan sebetulnya di PAMI ini merupakan wadah bagi atlet pasca PON, jadi di atas 35 tahun. Nah, dari mereka ini unik karena mereka atlet master yang terus berlatih, bertanding baik nasional, Asia maupun dunia. Nah, baru saja Pak Sutikno 83 tahun dapat medali emas 100 meter di kejuaraan Asia Master, kejuaraan atletik Asia Master di Filipina November kemarin. Nah, mereka ada beberapa dari atlet kami itu biasanya sakit di lutut ya. Kalau saya kena sindrom piriformis. Nah, umumnya kalau berobat ke fisioterapi dapat terapi pemanasan ya, apa namanya tuh, pakai alat gitu. Kemudian ultrasound sama manual terapi. Pertanyaan saya adalah bisa nggak dibuat semacam skema kalau sindrom piriformis latihannya ini, jadi bisa dibawa pulang sama atletnya, dia latihan sendiri di rumah gitu. Terima kasih. Silakan, mungkin yang pertama Bu Nia dulu. Terima kasih Dokter Jun. Nah, ini loh Dokter Jun, ini kakak saya ini. Saya sama-sama dulu kalau di bagian faal dari Iya, mulai betul. olahraga bareng-bareng sampai makan bareng. Terima kasih Dokter Jun. Kebetulan saya sebetulnya sebelum lulus dokter olahraga, saya udah kerja di atletik dan sampai tahun 2000. Nah, saya pada waktu itu belum punya tools macem-macem, cuman punya RISE. Dekat situ sih RSAL ada ya, hyperbaric. Tapi somehow kita memang tidak pernah menggunakan fasilitas itu. Jadi memang saya nggak punya pengalaman. Cuma saya sangat setuju karena hiperbarik itu kan memang tindakan yang kita kerjakan mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan, mengurangi rasa sakit, meningkatkan regenerasi sel ya, sama mengatasi cedera jaringan-jaringan itu. Nah, kalau saya tadi yang saya terangkan kan di bagian terakhir dari presentasi yang pertama itu kan akademis seperti itulah harusnya gitu. Nah, kalau saya gerak itu sesuai situasi saya. Jadi saya tidak bisa membawa orangnya ke sebuah tempat. Jadi saya itu kendala gitu, kendala. Jadi kendalanya saya harus mengerjakan itu di tempat. Nah, jadi yang saya kerjakan ini semua ya kayak tadi sebenarnya kinesiologi taping, terus teknologi patching dan lain-lain itu karena itu harus bisa dikerjakan di tempat. Mulanya memang kisah saya itu mulanya waktu lagi COVID-19. Maksudnya fase COVID-19 itu. Sehingga saya harus mencari jalan memodifikasi semuanya supaya saya bisa mengkondak sesuatu lewat Zoom aja, ya kan? Jadi kalau teknologi yang saya kirim itu kan saya kirim, lalu saya bisa ajarin dari jauh, orangnya menempel. Lewat Zoom. Kemudian atau di depan saya gitu. Jadi itu sebenarnya kendalanya tadi itu. Jadi ini adalah modus di mana situasinya seperti itu gitu. Tapi lanjutnya adalah saya ngerasa oke, berarti sesuatu itu bisa dikerjakan tanpa harus berpindah tempat gitu. Tapi mendapatkan cukup kebaikan yang cukup gitu aja sih dokter. Tapi kalau hiperbarik saya setuju kalau memang bisa. Apalagi di RSAL ada ya dok. Iya. Makasih.
Ya, makasih ini jawabannya, oke. Selanjutnya Pak Baik, Maksi, Pak. baik, terima kasih. Aduh, ini guru saya nih Dokter Nia, ini Dokter Jun ini guru saya, Iya, mentor kakak saya. mentor saya, dan pokoknya luar biasa beliau ini. Aduh, makasih, salam Iya. hormat Dok, sudah bisa ikut Sama-sama, saya sama-sama juga kita di terima sini. kasih atas presentasinya, terima kasih. Aduh, ini udah lama tidak ketemu nih Dok, mainlah ke kampus Dok. Ya, kalau ada Ya, waktu nanti saya main. ya, ya Dok. Baik, Bapak Apalagi saya Ibu. kena sindrom piriformis Ya, ini. ya, Cuma sudah diobati sama kawan-kawan di fisioterapi ya. RSUKI ya. Oh, oke. Baik, baik Dok. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, terutama Dokter Jun. Piriformis syndrome. Nah, ini kan saya juga banyak pasien itu, Dok. Banyak yang misalnya ibu-ibu pengajian. Ya. Kalau ini kan atlet, Dok ya. Iya, Ibu-ibu pengajian atau supir. saya ikut jalan soalnya waktu itu ke Baduy, tapi dehidrasi gitu. Ya. Sebelumnya saya jalan 120 kilo ya waktu ikut Camino de Santiago gitu. Nah, saya tuh sering ketemu ibu-ibu pengajian, kalau enggak supir luar kota. Kalau supir luar kota itu kalau nggak bel porsi ya itu piriformis syndrome. Nah, memang kalau piriformis itu kan dia dari akar saraf L3 sakrum L4 sakrum 3. Lalu ke bawah sampai di foramen infrapiriformis, keluarlah menjadi nervus ischiadicus. Di situ di foramen infrapiriformis itu ada bursa piriformis dan juga otot piriformis. Nah, sering terjadi piriformis spasm, otot piriformis ini. Karena berbagai posisi, tadi duduk lama yang tidak benar dan lain sebagainya. Banyak faktor. Nah, yang kami biasa lakukan, yang saya lakukan adalah pertama itu tentu kita cek dulu. Oh, ini benar nih. Ada pertama kita namanya lasik test. Lasik test itu biasa, tes ischiadicus itu biasa. Kita pastikan lagi, kita stretching piriformis. Posisi tertentu lalu kita stretching, oh nyerinya bertambah, berpangkal di pas di daerah bokong. Itu. Nah, makanya kita lakukan, oke lah, pertama misalnya dengan diatermi. Diatermi ada macam-macam, Dok. Pakai yang SWD, short wave diatermi, itu yang deep penetration. Jangan yang microwave diatermi, apalagi infrared. No. Kemudian, kalau sudah itu, kita posisikan pasien pada posisi piriformis muscle itu pada posisi terulur, lalu kita transfer friction. Kita deep transfer friction. Harus cari dulu ototnya di mana. Itu pentingnya di situ. Ototnya di deep, otot di dalam sana. Nah, udah dapat kita deep transfer friction, lalu kalau berikutnya adalah kita kasih namanya contract, relax, and stretching janda method namanya itu. Jadi posisikan pada posisi terulur submaksimal, lalu kita kontraksi melawan tahanan, setelah dia relax kita stretching. Nah, stretching. Nah, itu luar biasa sekali, Dok. Kalau memang indikasi bahwa itu piriformis yang ototnya ya, otot yang terganggu. Tapi kalau bursanya itu problemnya lain lagi nanti. Gitu, Dok. Boleh nanti kalau misalnya masih ada keluhan, Dok, bolehlah ke SHC, Sport and Health Center. Ke klinik ya? Kampus, ya, Sip. ada. Biar kita langsung deh. Oke. Thank you, Ya. thank you. Ya, Baik, Dok. Terima kasih banyak. ya sama-sama. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin lagi bertanya. Izin Bu Dok, kalau misalnya kalau ada manula atau misalnya umur-umur yang sudah ke atas 50-an ke atas, itu biasanya kalau untuk dia terjadi misalnya kayak tadi ada fisioterapi seperti itu apakah exercise-nya sama antara orang yang umur yang muda sama yang tua? Pak, itu di chat ada satu pertanyaan untuk Pak Dokter. Oh, di chat ada ya? Ada. Oh, ada ini. Pak Dokter, kalau ada orang cedera atau terkilir, bolehkah diberikan vitamin B? Silakan, Dok. Untuk orang yang cedera atau terkilir, bolehkah diberikan vitamin B?
Silakan Bu Dokter Nia dulu. Oh, kirain ke Pak Dokter itu tulisannya. Dokter Aku Nia sama itu aja. kompetensinya. Dua-dua aja dulu, satu-satu. Bu Dokter Nia aja dulu. Bentar, aku mau nyapa namanya kalau nggak salah Pak Pak Mongging Lim. Pak Mongging Lim. Pak Mo Mongging Lim, terima Gin kasih ya Ginglim. pertanyaannya ya Pak. Iya, tadi aku kan buat skema. Jadi atlet itu dikelilingi oleh peran-peran gitu, ada role kan. Salah satunya adalah nutrisionis gitu. Nah, jadi yang Bapak bilang ini boleh atau tidak boleh, tentu boleh ya Pak. Orang yang nggak cedera aja boleh dikasih vitamin B. Tapi mungkin untuk memperlebar maknanya pertanyaan ini mungkin ya Pak. Kita memang kalau orang cedera itu lebih lagi mesti diperhatikan makanannya, ya kan? Vitamin itu kan namanya juga suplemen ya. Kita menambahkan yang tidak ada di makanan atau yang kurang di makanan. Nah, jadi makannya juga mesti baik supaya paling tidak ada sumber-sumber protein ya, supaya bahan pembangunnya untuk membangun kembali yang cedera itu Pak, dia lebih lengkap gitu ya. Jadi Bapak pikirkan itu, Bapak mau tambahkan vitamin B lebih baik lagi ya untuk syaraf-syarafnya dan lain-lain. Jawabnya jadi boleh ya Pak, tapi dengan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Pak Maksi, Pak. Ya Pak, Pak Maksi tadi yang dari pertanyaannya. apa itu? Pertanyaan apa Pak? Yang vitamin Maksudnya B mau itu. tambahin kali dok. Mau tambahin. Oh, vitamin tambahin, itu Pak. kompetensinya Dokter Nia lah. Sudah itu udah mantap itu. Siap. Setuju kan ya dok? Itu Ya, kita ya, ya. maksudnya kita kan pendekatannya holistik ya. Holistik Jadi ya, betul. kalau mengadakan cedera itu jangan cuma cederanya doang yang dipikirin gitu kan. Betul. Itu aja sih intinya kan ya dok ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Satu lagi? Kok ada lagi, Dok? Ada lagi. Tri Eh, Wahyudi. Dari Bapak Tri Wahyudi. Bu Dokter, mohon maaf, apakah cedera leher servikal sampai sakitnya menjalar ke tangan sampai nyeri, terkadang kesemutan, apakah bisa diberikan seperti salep atau krim seperti balsam? Mungkin bisa nih dari Bu Nia, Dokter Nia sama Pemaksi. Pemaksi dulu gantian. Ya, silakan Baik. Pemaksi aja dulu. Terima kasih. Nah, cedera darah leher ini gimana ini cerita? Ini cedera karena olahraga atau cedera dalam arti apa nih? Karena usianya berapa Ibu atau Bapak ini? Saya kebetulan nggak sempat lihat itunya. Pak Tri Wahyudi usianya berapa? Usianya 45 tahun, Pak. 45 tahun. Nah, kalau Masih muda. cedera artinya bahwa cedera dalam aktivitas tertentu, apakah olahraga ataupun aktivitas lain, lalu timbul cedera pada leher, lalu sampai menimbulkan rasa nyeri dan kesemutan menjalar sampai ke bahu dan ke lengan. Nah, itu berbeda persoalannya nanti. Itu hati-hati sekali karena Bapak Ibu, kita tahu di leher itu ada berbagai akar saraf ya, mulai dari kalau kita mau bilang itu leher yang paling atas itu ya, itu ketemu dengan pangkal kepala ya, sampai ke leher, tulang ruas leher yang ketujuh. Nah, itu daerah-daerah yang dipersarafi oleh akar saraf yang keluar dari lubang kanan kiri sepasang-sepasang ke arah bahu dan ke arah tangan itu berbeda. Nah, persoalannya ini cedera atau karena memang ada misalnya pernah nggak di foto ronsen cedera leher itu kalau bisa karena dislokasi atau karena ada apa namanya kalau istilahnya itu namanya bergeser ruas tulang lehernya, atau karena di lubang itu ada pengapuran sehingga menekan akar saraf yang bisa
menyebabkan tadi menjalar sampai kesemutan. Nah, ini nanti pendekatannya, penanganannya akan berbeda. Gitu, Bu. Nah, nanti dipastikan dulu. Saran saya ya pastikan X-ray foto dulu apa betul ada fraktur atau ada tulang ruas lehernya bergeser, ya. Ataukah memang di lubang tadi itu ada pengapuran misalnya. Sehingga kita penangannya juga nanti tim yang menangani pun jelas. Ini Itu Pak, sementara. dari ada tambahan Pak Pak Maksi. ada Sebentar, ada ya. tambahan Pak Maksi itu yang dia bilang urusan 45 tahun terus dia pernah diterapi kretek. Tuh lihat ya Pak tuh, ada tulisannya di Ada situ. terapi kretek dulu Pak. Jadi Kretek, awalnya dia kretek. ada terapi kretek. Diberi terapi kretek terus Ya, ini terapi kretek ini lagi booming ini. Di mana-mana nih, lagi viral nih. Serem ya. Ya. Bapak Ibu, memang kompetensi beda-beda ya. Terapi kretek yang sedang viral sekarang ini memang banyak juga membantu, banyak juga hati-hati. Kita perlu hati-hati gini. Di tulang leher itu Bapak Ibu, di ruas tulang leher antara ruas satu dengan yang lain itu ada namanya diskus, bantalan sendi. Di dalam bantalan sendi itu isinya juga ada ya semacam agar-agar ya. Diskusnya itu, nah kita bilang diskus ya. Annulus fibrosus bungkusnya itu kalau dia sobek itu dia bisa menggencet akar saraf ya. Kalau dia ke akar saraf ke arah samping, kalau dia ke arah atas atau ke bawah maka di dalam tulang leher itu ada namanya sumsum tulang, medula spinalis. Itu juga bermasalah. Nah, kalau Bapak ini kan usianya di atas 40 ya. Nah, masalah kretek-kretek ini memang yang melakukan ahlinya betul. Tapi saya juga serem, saya sendiri takut. Karena ketika salah, katakanlah ya, maka sifatnya adalah empat-empatnya ini mulai dari leher ke bawah ini udah bisa lumpuh. Itu persoalannya. Bisa ya. Tapi kalau hanya sekedar, makanya kan kalau kita itu bahkan pada usia-usia di atas 40 kita sudah bilang hati-hati menggerakkan leher, membunyikan kretek-kretek. Nah, itu aja udah kita wanti-wanti itu. Nah, tapi ini kan konon kabarnya bahwa ini memang tenaga spesialis khusus yang sudah paham ya. Saya sih tidak menghakimi, tetapi saya hanya menyarankan hati-hati saja. Kalau indikasi, monggo. Tapi kalau memang tidak ya, kalau ada di situ ada fraktur, hati-hati. Bahaya, tambah bahaya nanti. Itu sementara. mungkin ada tambahan dari dokter nih ya. Aku memang penakut, jadi aku kalau gitu, aduh ampun. Tapi mungkin salah satu yang perlu disarankan seandainya Anda memang mau melakukannya, itu jangan dilawan. Jadi maksudnya jangan takut. Jadi kalau memang mau dilakukan udah berserah aja, kayak menyerahkan diri. Jadi yang ngerjainnya juga ngerjainnya dengan baik. Biasanya yang jadi cedera tuh karena kita kayak ngelawan, takut, ragu. Nah jadi naik gitu ya, kortisol kita naik dan lainnya. Jadi orang yang ngerjainnya itu nggak bisa ngerjain dengan sebaik-baiknya. Even dia orang yang ahli gitu. Jadi kita juga punya kontribusi dalam membuat itu jadi cedera. Ini hati-hati deh pokoknya. Gitu aja. Jangan diterusin. Di luar kompetensi kita soalnya. Tapi ya itu tipsnya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ini Max. ada itu Ada tuh lanjutannya si Pak siapa tadi itu yang pakai vitamin B. Dia bilang tapi dia sudah kasih spirulina gitu. Iya, ada di atas iya, lab nggak? sebagai suplemen. Iya itu di spirulina itu sudah ada protein, bahkan ada vitamin, ada B-nya macam-macam, mineral dan asam lemak dan banyak banget. Cuma ini pesan aku ya, kayak dari tadi kan aku juga bilang, kita kadang-kadang berharap kepada tambahan si suplemen, apalagi sesuatu yang di-intake lewat mulut. Sementara kalau kita makan seimbang, makan yang baik, makan yang benar-benar makanan gitu yang
bioavailabilitasnya itu sangat baik, itu sebenarnya menurut aku cukup gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini udah lebih lengkap lagi. Lanjut deh ke pertanyaan ada berikutnya tuh kayaknya buat Pak Nih Maksi. buat Pak Maksi lagi Pak. Sore Pak Maksi, contoh gerakan untuk cedera lutut sebelah lateral yang sudah lama. Cedera lutut, Lateral. Lateral sudah lama. Yang sudah lama. oke. Ya, baik. Lutut ini kan ada yang namanya ligamen ya, ligamen medial, lateral, ada bagian anterior, posterior, ligamen, cruciatum. Nah, kalau bagian ligamen bagian lateral yang sudah lama, keluhannya sekarang apakah sendinya tidak stabil, perlu dites ya. Ada tes khusus untuk stabilitas daripada lateromedial daripada lutut itu kalau bagian samping kanan dalam apa luar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya keluarnya pain atau sendinya tidak stabil, keplek-keplek atau rasanya apa ya istilahnya ya. Umurnya piro, Pak? Pak, umurnya berapa Pak? Klinik Sehat Sejahtera. Ya, Yang bertanya umurnya ini berapa? Sakit. baik. Intinya begini, Pak Laude. Bagaimana supaya kita memperkuat otot-otot daerah lutut? Itu dulu. Umurnya Oh, 57 tahun. 57. Lalu dia bilang sakit kalau bergerak lama. Ya, biasanya, nah cedera mungkin waktu dulu ya masa muda atau apa cedera udah lama lalu sekarang sakitnya apakah pada saat dia berjalan atau naik turun tangga karena gini ada riwayat namanya OA osteoartritis itu riwayatnya biasanya karena ada trauma sebelumnya pada daerah-daerah lutut ya lalu sendinya tidak stabil akhirnya penekanan pada bagian permukaan lutut itu tidak merata timbullah pengapuran awamnya begitu orang awam mengatakan demikiannya pengapuran. Nah apapun itu saya bisa menyarankan latihan penguatan Pak latihan penguatan pada lutut bagian otot-otot depan bagian atas belakang samping dalam samping luar ada latihan-latihan khusus untuk menguatkan dengan menguatkan sendi lutut maka akan menstabilkan sendi bapa gitu Pak. Ada lagi ini Bu untuk Bu Dokter Nia. Bagaimana mengatasi kaki kram saat di kolam renang dan semain? Anak main bola jatuh kemudian pingsan kemudian diberitahu cara menangani menjadikan siuman. Terima kasih. Maksudnya gimana nih? Bagaimana? Ini bertanya pada Bapak dan Ibu narsum. Bagaimana mengatasi kaki kram saat di kolam renang dan saat kali ya anak main sepak bola terus jatuh pingsan. Tolong diberitahui cara menanganinya. menjadikan siuman. Oh ya. Untuk menjadi siuman. Oke. Kayaknya ini buat berdua. Duduk dokter nih aja dulu. Oke. Sebentar ya. Begitu kan ya pertanyaannya? Kalau di kolam renang, ini anak kayaknya ya, nggak dalam tempatnya ya. Tapi apapun kalau yang namanya di kolam renang itu sangat berbahaya ya. Jadi harusnya sih berenang di tempat-tempat yang emang bodyguardnya ada gitu. Yang pasti teriak harus jangan keramnya dulu, orangnya dikeluarin dulu dari kolam renang. Setuju kan Pak Maksi ya? Orangnya dikeluarin dulu dari kolam renang gitu. Nah, nanti dilihat dia keramnya yang di sebelah mana ya biasanya kita stretch.
Tapi yang paling penting adalah keselamatannya dia gitu. Dia harus dikeluarin dulu dari kolam renang. Apakah ini anak yang sama? Ketika dia bermain sepak bola, ini nggak jelas ya. Ketika dia bermain sepak bola dia pingsan. Bagaimana untuk membuat dia siuman? Sama diberhentikan, tentu diangkut mungkin, tapi kalau kita anak lagi pingsan seperti itu yang mesti dilihat posisinya ya, jangan sampai saluran-saluran nafasnya itu tertutup ya. Biasanya sih kalau saya telungkupin, paling gampang itu. Kalau telungkup pasti lidahnya tidak akan ke belakang nutup ya kan. Nah, kita nggak tahu pingsannya karena apa. Bisa dia epilepsi, bisa dia nggak makan pagi, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi yang seperti begini itu kuncinya bukan cuma hanya problem solving. Kuncinya kita harus jadi detektif. Kita harus jadi detektif, kita harus observasi gitu ya. Ini apa penyebab utamanya gitu ya. Nah, kalau lagi pingsan dan lain-lain itu yang paling penting positioning gitu ya, ditelungkupkan gitu. Nah, dilihat juga ini nafas apa enggak gitu ya. Ada yang nyumbet atau enggak dilihat. Kita bisa kasih pernafasan buatan gitu ya kalau misalnya memang dia tidak bernafas. Banyak sih yang mesti dikerjakan, tapi yang paling pasti safety first ya, itu yang paling penting. Begitu kali jawabannya. Ada Pak Maksim mau tambahin? Ya, sudah mantap itu, Dok. Intinya kan yang penting, Pak, itu menyelamatkan nyawanya dulu, Pak. Iya, Persoalan yang iya. lain itu belakangan, Pak. Nyawa dulu, salah satunya tadi sudah disampaikan Dr. Nia bahwa bebaskan jalan napas. Itu penting. Posisikan supaya jalan napas tetap terbuka. Gitu. Ya, makasih Pak Maksi. Ada lagi pertanyaan buat Pak Maksi. Contoh latihan penguatan sendi lutut itu apa nggih, Dok? Contoh latihan penguatan sendi lutut, Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Latihan penguatan. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan atlet ya. Ini orang biasa toh yang nanya ini. Ya, peserta ya, bukan atlet ya. Karena nanti kalau kita bicara atlet beda lagi nanti. Yang bertanya dokter. Dokter. Dokter Reni. Nah, artinya kan bukan atlet sepeda atau atlet pelari atau atlet apalah ya. Bola mungkin. Nah, latihan strengthening pada daerah lutut. Kalau memang kita kan kalau ada pain ya, ada nyeri, misalnya pada kasus tertentu, pada kondisi tertentu juga misalnya ada pain di lutut. Lalu bagaimana kita memberikan latihan? Nah, pertama turunkan painnya dulu pasti ya. Painnya dulu bisa dengan medikamentosa, bisa dengan latihan-latihan yang bersifat statik, isometrik kontraksi juga bisa. Turunkan bengkaknya dulu misalnya ya. Nah, kalau itu sudah bebas, baru kita mulai latihan yang bersifat penguatan misalnya ya. Tadi yang ditanyakan penguatan, bagaimana caranya? Ada yang bersifat close kinetic chain, ada yang bersifat open kinetic chain. Kalau open kinetic chain, maka Bapak atau Ibu bisa duduk di tepi bed misalnya, yang sederhana lah, bisa di rumah. Sambil nonton TV, ya. Awal-awal ya gerakin aja kakinya, lurusin ke depan sampai atas lurus ya, sampai lututnya lurus, kembali lagi. Ya. Terus pakai beban dulu. Kalau sudah mantap pakai beban misalnya 1 kilo, taruh di ankle-nya, di pergelangannya, kasih sambil nonton TV atau apa, gerakin aja full ya. Tujuannya untuk menguatkan otot tadi ya. Nah, itu open kinetic chain. Kalau sudah kuat, sudah bagus painnya udah nggak ada, mau tambah lebih lagi, misalnya pakai beban berat badan Bapak Ibu sendiri. Namanya sistemnya adalah close kinetic chain misalnya. Bapak Ibu bisa bikin latihan squat ya. Kalau masih muda monggo tidak usah pegangan atau apa, tapi kalau sudah ya usia-usia 40-an ya hati-hati ya, misalnya wall squat. Bapak berdiri membelakangi tembok, nempel punggungnya di tembok,
lalu Bapak bikin jongkok berdiri, squat ya, jongkok berdiri 10 sampai 15 kali cukup sekali. Nanti bisa 2 sesi dan seterusnya. Gitu ya. Itu Pak. Nah, itu untuk bagian otot-otot paha ya. Jadi otot pahanya akan bekerja secara konsentrik maupun eksentrik ya, paha depan maupun belakang. Kalau misalnya samping luar, samping dalam bagaimana? Tidur miring. Ya. Ngangkat kaki aja lurus miring. Ya. Ngangkat samping aja naik kayak orang apa ya, latihan apa itu. Sederhana aja gitu. Tapi paling Biasa tidak yang di depan belakang itu yang lebih dominan ya. Yang bisa perkuatkan itu aja dulu. paling bagus itu Pak berapa lama Pak kalau untuk exercise-nya Pak? Apanya? Untuk waktunya yang dibutuhkan satu kali Oh, exercise. nah sekarang kan misalnya kalau untuk penguatannya Pak, kita akan lihat bebannya dulu. Kalau kita bicara secara apa ya, maka tadi saya bilang ini atlet atau bukan. Kalau orang biasa tadi saya jelaskan Pak. Tapi kalau atlet lain lagi kita tes dulu kemampuannya. Misalnya dengan tes 1 RM. Berapa tuh quadriceps femorisnya itu dia mampu melakukan 1 RM itu berapa? Baru kita hitung. Nah, itu Pak. Jadi kalau misalnya orang awam biasa tadi sederhana saja Pak. Pakai 1 kilo, mau naikin 2 kilo, monggo. Ya. Ini ada lagi. 10 sampai 15 kali. Kalau mau lebih lagi boleh, asal jangan sampai ya, kecapean. Ya. Cek nadinya, hitung nadinya. Jangan sampai lebih dari nadi awal misalnya. Nadi awalnya bisa 80, jangan sampai di atas 100 nanti, bahaya. Sederhananya begitu. Ini ada lagi Dok. Kayaknya buat Pak Maksi lagi nih. Pak Maksi banyak banget ini pertanyaan ini. Dokter, latihan untuk nyeri romboid biar nyeri hilang. Waduh, romboid ini luar biasa. Ini hampir kita semua ini pasti mengalami. Termasuk saya sendiri pun sering mengalami. Romboidus, sering itu romboidus mayor. Ya. Daerah antara belikat, tulang belikat dan tulang belakang. Ya. Di situ tuh sering terjadi myofascial pain namanya, MPS. Ya. Nah, saya kebetulan Dokter Nia, dulu saya S1 saya dulu tuh skripsi saya tentang itu, myofascial pain syndrome. Itu saya lakukan dengan posisi terulur begini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu duduk di kursi, lalu silangkan tangan Bapak Ibu ya ke kursi sebelah, kalau tangan kanan ke kiri sana, lalu posisikan Bapak Ibu nengok ke kiri, lalu duduk begini, baru di belakang sini kan rasa terulur tuh, baru di friction arah melintang serabut ototnya. Waduh, itu pertama. Atau Bapak Ibu bisa lakukan push up di dinding. Nah, itu berarti ada kontraksi sedikit ya. Push up di dinding itu akan rasa. Nah, itu terulur. Nah, sering memang awal-awal rasa pegel-pegel biasa, tapi kalau sudah sampai myofascial pain atau trigger point myofascial pain itu sangat mengganggu sekali memang. Itu mesti harus kalau di fisioterapi ya Dok ya, biasanya kita kasih kasih diatermi aja dulu, misalnya microwave diatermi, mikro aja karena dia agak superficial ya ototnya. Lalu baru kita kalau mau ultrasound boleh, kalau tidak langsung saja deep transfer friction, manual touch itu penting. Tapi pada posisi terulur. Supaya benar-benar, karena ini memang sakit tapi nikmat. Maka saya sering menyampaikan pasien, Bu, Bapak, ini sengsara membawa nikmat nanti Bapak Ibu rasakan. Saya friction, Bapak pasti besok akan rasa pegel-pegel, tapi 2-3 hari kemudian pasti hilang Bapak, saya bilang. Gitu. Jadi itu Pak. Banyak sekali gangguan myofascial pain, apalagi romboid itu banyak sekali. Karena memang tidak begitu jadi kadang-kadang biarin. Tapi sampai pada suatu titik bahwa sangat mengganggu pada tidur, nah itu baru rata-rata pasien mencari pengobatan. Di situ ternyata sudah sampai pada tadi myofascial pain-nya. Padahal awalnya mungkin hanya spasme biasa karena kerja statik kan. Karena romboid itu kan otot postural yang mempertahankan posisi tulang belikat agar pada posisi itu tetap itu. Ya. Tetapi karena dia posisi lama, berkepanjangan, nah timbul spasme. Nah, lama-kelamaan tadi jadinya
mengganggu myofascial pain. Gitu, Pak. Bu Nia ada tambahan, Bu? Kayaknya cukup, tapi mungkin itu jadinya penyebabnya itu kan keadaan statik yang lama, jadi kita perlu bergerak. Tadi itu kan kalau dilihat untuk sedentary itu kan kita harusnya setiap 20 menit sekali itu gerak gitu loh. Gitu-gitu kan karena kita biasanya ya gitu posisi itu aja gitu kan ya Pak. Benar nggak Pak Maksi? Kalau misalnya Dok, kalau misalnya kayak romboid ini kalau untuk diberikan terapi obat antiinflamasi itu bisa ya? Atau gimana? Ini nanya sama aku atau sama Pak Maksi? Bu Nia aja dulu. Oke. Tadi kan aku waktu presentasi bilang aku sekarang menghindar sekali dari apa namanya obat-obatan yang obat ya, obat yang mengatasi sakit. Tapi ini jangan terus jadi wow, jadi sebel sama saya gitu ya. Tapi karena pertama kan itu masuk lewat usus. Kedua, dia hanya menghilangkan rasa sakit, masking efek aja. Kan problemnya nggak selesai kan, bener nggak? Iya kan? Kalau yang kayak Pak Maksi bilang itu kan itu kan problem diselesaikan gitu kan. Aku juga lupa, aku pernah pakai juga modulasi lain kayak dry needling gitu-gitu ya. Itu kan nggak masuk. Cuman memang itu agak menyakiti. Jadi kalau aku main tapi buat anakku dan buat keluargaku sih aku nggak kerjain. Tapi yang kayak gitu-gitu masih problem solving, dia masih menyelesaikan masalah gitu. Aku juga ada modulasi lain, aku main MNRI ya mirip seperti Bapak lakukan itu. Aku tekniknya di rhomboidnya. Jadi memang kita bisa banyak melakukan manipulasi sih. Tapi aku cenderung tidak menggunakan apa yang ditelan ya. Karena nggak menyelesaikan persoalan menurut aku ya. Gitu. Ya, gimana Pak Maksi? Ya, Dok. Betul, Dok. Jadi Bapak Ibu saya tambahkan sedikit ya, Dokter Nia, bahwa kita tuh mengobati atau membantu pasien itu kan ada dua hal. Problematic oriented atau causative oriented. Iya. Ada penyakit atau gangguan tertentu yang memang kita bisa sampai pada kausalnya, penyebabnya, ada yang hanya sampai pada hanya di problematiknya, misalnya nyerinya. Nah, pada kasus Rhomboideus tadi, itu sebenarnya kita bisa sampai pada kausatifnya tanpa tadi dengan obat misalnya. Obat itu kan nyerinya hilang ya, pakai obat jadi pasti hilang. Tapi setelah itu kan problemnya kan belum selesai. Penyebabnya kan belum hilang, selesai. Dia itu karena stagnan metabolisme lokal. Ya. Jadi pain product, P-substan yang bermasalah di situ karena kerja statik dalam waktu yang lama, terakumulasi yang lama-kelamaan menjadi stagnan metabolisme yang tadi anggap menjadi benda asing, iritan yang bisa mengiritasi saraf rasa nyeri, nosiseptif, sehingga timbullah rasa nyeri. Caranya bagaimana? Hilangkan itu saat iritan itu. Caranya apa? Selesaikan itu metabolisme lokalnya, itu lancarkan itu peredaran darahnya dan segala macam. Maka saat-saat iritan itu akan teresorpsi atau akan keluar itu ya, hilang di situ, maka tidak ada yang mengiritasi saraf nyeri, sehingga otomatis fleksibilitas jaringannya bagus, spasmenya hilang dan sebagainya, akhirnya nyerinya bisa hilang begitu. Ya, setuju Pak Maksi. Dan aku sebisanya pakai tangan aku, habis itu aku pakai teknologi aku untuk subside gitu. Jadi bukan nyerinya dulu yang di-address gitu loh penyebabnya, tapi bisa aku pakai teknologi aku atau Bapak bisa pakai semua tools yang kita punya gitu ya, yang kita biasa gitu. Nah, nanti aku emang akan address nyerinya, tapi setelah masalahnya kita tangani gitu loh intinya. Sama ya, setuju kita berdua ya Pak Maksi ya. Ya, Dok, setuju, Dok.
sekali lagi tambahan Bapak Ibu, ini biar sekedar kita berbagi lah, sharing. Persoalan pain itu kan hampir semua problematik gangguan pada tubuh ini akhirnya kita merasa pain, nyeri. Nah, kita harus tahu bahwa modulasi nyeri ini pada level mana. Ya. Ya. Di ilmu saya pun begitu, Dok, diajarin kami begitu, atau saya mengajarkan mahasiswa begitu. Saya bilang mahasiswa harus tahu nyeri yang disebabkan pada kasus A ini nyerinya di level mana, modulasinya di level mana, apakah di level sensoris, apakah di level spinal, apakah di level supraspinal, ataukah di sentral cortex. Sehingga nanti kita mengintervensi, kita memberikan reduksi pun harus sesuai situ. Intervensi atau jenis terapi apa yang memang harus klop di situ. Kalau tidak klop maka ya nggak bakalan. Contoh misalnya muscle guarding spasm, ya Dok, sering kita mengalami itu. Muscle guarding spasm. Orang hamstringnya itu spasme, ya. Kata di stretching, diulek, kalau di tempat di sore saya di diatermi segala macam. Ya, spasmenya benar, tetapi nyerinya tidak akan hilang. Begitu pas spasme lagi, nyeri lagi, spasme lagi. Karena spasme ini hanya sebagai proteksi terhadap nyeri yang bukan di situ penyebabnya. Tepatnya bukan di situ. Ternyata di daerah mana coba? Di daerah lumbal. Ya misalkan itu. Jadi kadang-kadang itu, Dok. Trace. Ya, harus dikejar ya. Ya, Harus dikejar pusatnya di mana. gitu Pak Laude. Ya, terima kasih Pak. Oke, sangat Ya, menarik. makanya Pak Laude, kita ini kan sebetulnya share-nya prinsip. Ya kan? Jadi ya, tadi di depan udah kita buat disclaimer apa yang kita berdua cerita ini bukan terapi tapi prinsip. Jadi nanti kalau menghadapi masing-masing kasus itu tetap mesti tanya sama terapisnya, tanya sama dokternya. Ini prinsip tuh ya. Setiap kasus akan beda-beda. Ya, Oke. siap. Supaya jangan salah persepsi ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik atas pemaparan materinya dari Ibu Kurniati Ihromi sama Bapak Maximus Bisa. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa peroleh pada seminar kita pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator dilanjutkan dengan closing statement oleh Bapak Hilman Rama P. Ratama IR SUD CHT. Ya, terima kasih Pak Laude. Luar biasa ya hari ini pembicaraannya dari dokter dan perkembangan dari olahraga ini luar biasa ya. Terutama dalam penanganan gangguan pada saat ingin bertanding, tiba-tiba tergilir, dan ini harus cepat penanganannya. Dan ini kita adalah menambah wawasan kita hari ini, dan luar biasa sekali pengetahuan dan pengalaman dari kedua narasumber yang sudah sangat pakar, dan juga kepada Pak Moderator yang luar biasa, sehingga dapat membawa manfaat yang kita ketahui semua dalam seminar PIKTI seri ke-192 dengan tema Recovery and Rehabilitation Technique in Sport Medicine from Injury to Victory. Untuk itu saya mewakili PIKTI dan seluruh peserta seminar PIKTI seri ke-192 mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, moderator, dan seluruh panitia PIKTI. Sebagai apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, maka saya mewakili PIKTI menyampaikan sertifikat penghargaan kepada narasumber pertama yang sudah sangat pakar dan berpengalaman, Dr. Kurnia Ihromi Tanjung, SPKO. Mohon diterima, Dok, di sertifikat Terima ini. kasih banyak ya, Dok. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima Hilman. kasih Dr. Nia, luar biasa nih hari ini. Terima Dan juga untuk narasumber kedua yang sangat kompeten dan sering tampil, yaitu Dr. Maximus Bisa, SKM, SST,
FT MFIS. Mohon diterima Dr. Maksi sertifikat dari PIKTI. Ya, terima kasih Pak. Salam hormat dan sukses selalu Pikti. Terima kasih. Terima Saya kasih. juga alumni UKI nih, Pak. Siap. Terima kasih Pak. Dan moderator yang sangat kompeten, Ya Pak. juga saya sampaikan e-sertifikat ini kepada Pak Laude Muhammad Anwar. Mohon diterima, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Nah, sebelum acara ini Ismena Pikti ini kita tutup, kami mengundang kembali seluruh peserta untuk mengikuti Ismena Pikti seri ke-193 pada tanggal 9 Juni 2024, hari Minggu pukul 14.30 WIB dengan tema Integrative Care for Irritable Bowel Syndrome, perawatan integratif untuk sindrom iritasi usus besar. Dengan pembicara utama yaitu Dr. Chia Kikyong, SSI, MSI, MPharm, SC, PhD, PAK, expert in flow situ akupuntur. Pembicara kedua, Dr. Thomas Cahyono Sutrisno, MMed, dengan moderator Dr. Sunarto M. Hum, MC, Dr. Insinyur Arif Bintoro Johan, MPD. Pembukaan akan dibawakan oleh Dr. Edi Iskandar, MSc, dan penutupan akan ditutup oleh Dr. Willy Mars, PhD. Pada kesempatan ini saya mewakili Pikti mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ismena Pikti seri ke-192 dengan tema Recovery and Rehabilitation Techniques in Sport Medicine from Injury to Victory dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.